saya bakal ngejelasin salah satu konsep penting dari ekonomi mikro. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui tingkah laku atau perilaku dari seorang konsumen. Mungkin selama ini teman-teman hanya mengetahui bahwa seorang konsumen itu hanya membeli suatu barang ataupun jasa. Tapi, apa yang dinamakan konsumen itu bukan hanya membeli, tetapi menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Misalnya teman-teman itu membeli bakso. Nah, kan nggak mungkin hanya membeli doang. Tapi apa bakso itu dimakan? Nah, yang dimaksud dimakan itu adalah menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Saya bakal ngejelasin lebih luasnya. Jadi, bagaimana seorang konsumen itu menentukan prioritas kebutuhannya? Yang teman-teman tahu, pasti kan konsumen itu membeli kebutuhan primer terlebih dahulu. Setelah itu, sandang, pangan, dan papan. Jangan terbalik ya. Nanti saya bakal ngejelasin mengenai pendekatan kardinal dari sisi perilaku konsumen dan pendekatan ordinal. Yang pertama, saya bakal ngejelasin mengenai pendekatan dalam perilaku konsumen itu ada dua. Yang pertama, ada pendekatan kardinal, dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Wah, mungkin teman-teman bingung ya, kardinal itu apa sih? Saya kasih tahu ya, pendekatan kardinal itu pendekatan yang menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Maksudnya apa, Kak? Jadi, kepuasan yang diterima oleh seorang konsumen itu bisa diukur secara angka. Lah, kok bisa, Kak? Kenapa bisa diukur secara angka? Jadi, kayak gini misalnya. Teman-teman dihadapkan oleh dua pilihan. Kalau teman-teman milih makan donat, teman-teman dapat kepuasan 50. Tapi kalau teman-teman pilih makan pizza, teman-teman dapat kepuasan 100. Nah, jadi apa kalau secara logika? Pasti teman-teman bakal memilih nilai yang paling besar, yaitu pizza sebesar 100. Nah, artinya dalam pendekatan kardinal yang memiliki nilai yang besar itu diartikan memiliki kepuasan yang tinggi. Jadi, dia diukur secara angka kepuasannya yang diterima oleh seorang konsumen. Nah, nanti muncul pendekatan ordinal. Jadi, pendekatan ordinal itu kebalikan dari pendekatan kardinal. Manfaat atau kepuasan dari pendekatan ordinal itu dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, tidak dapat diukur secara angka. Di dalam pendekatan ordinal, teman-teman kalau merasa puas, yaitu teman-teman merasa. Nggak melihat nilai. Beda dengan kardinal tadi ada nilainya. Tapi kalau ordinal, kalau misal saya makan donat, saya merasa puas banget. Tapi kalau saya makan bakso, ya itu biasa aja rasanya. Jadi, saya bakal ngejelasin lebih detailnya mengenai pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal itu seperti apa. Lalu kurva-kurvanya itu apa aja sih? Dalam dua pendekatan ini, pendekatan kardinal itu terdapat beberapa konsep penting teman-teman. Ada konsep total utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility. Dan nanti saya bakal bahas satu persatu. Yang pertama, total utility. Nah, total utility itu adalah total dari mengonsumsi barang atau jasa. Totalnya ya, jadi kalau teman-teman makan satu porsi bakso, teman-teman dapat kepuasan sebesar 100. Nah, itu berarti total utility kalau teman-teman makan 2 porsi bakso. Teman-teman dapat kepuasan misalnya 200. Jadi, kepuasan itu meningkat 200. Nah, itu total utility. Terus, konsep yang berikutnya itu ada marginal utility. Marginal utility adalah pertambahan atau selisih dari mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi misalnya kayak teman-teman makan satu porsi mie ayam, teman-teman dapat kepuasan 50. Terus kalau teman-teman makan 2 porsi mie ayam, teman-teman dapat kepuasan 80. Berarti 50 ke 80 sama saja teman-teman sudah mendapat pertambahan kepuasan sebesar 30. Nah, itu yang dimaksud dengan marginal utility. Pertambahan dari setiap mengkonsumsi barang atau jasa.
Lalu konsep yang ketiga adalah law diminishing marginal utility, yaitu hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan yang semakin menurun. Jadi apa teman-teman? Kalau teman-teman mengonsumsi suatu barang, misalnya ketika teman-teman makan pecel lele, kepuasan teman-teman tuh tinggi. Tapi ketika teman-teman terus nambah sampai 3 porsi, halnya apa? Kepuasan yang diterima oleh teman-teman akan semakin berkurang. Artinya ada batasan maksimum manusia itu dalam mengonsumsi barang atau jasa, khusus barang normal ya teman-teman, kecuali barang mewah. Kalau barang mewah, kepuasan yang diterima oleh konsumen itu akan semakin meningkat. Maksudnya akan merasa puas ketika memiliki banyak barang mewah. Nah, itu adalah hukum yang menyatakan pertambahan kekuatan konsumen, yang awalnya meningkat semakin menurun. Itu ya. Nanti bakal saya buktiin dalam bentuk tabelnya ya teman-teman. Oke, di sini saya bikin tabelnya ya, untuk mempermudah teman-teman dalam memahami konsep total utility atau disingkat TU, terus marginal utility kita singkat MU, dan law of diminishing marginal utility kita singkat LDMU. Nah, di sini saya bakal bikin ada 3 kolom ya. Kolom pertama saya isi bakso, kita mainkan pakai porsi aja ya teman-teman, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu yang kolom kedua itu saya tulis total utility atau TU, dimulai dari 0, 6, 11, 15, 18, 20, 21. Lalu kolom yang ketiga ada marginal utility atau MU. Yang pertama itu tidak diketahui atau tidak terdefinisi, lalu 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang saya jelasin. Oke, di sini saya tulis dulu dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu terjadinya law of diminishing marginal utility. Nah, sekarang saya jelasin, ketika teman-teman itu mengkonsumsi 0 porsi bakso, berarti nggak ada kepuasan yang didapat dong. Total utility-nya 0, otomatis marginal utility-nya tidak diketahui berapa pertambahannya, gitu kan? Terus ketika teman-teman itu mengkonsumsi 1 porsi bakso, total utility-nya yang didapat teman-teman sebesar 6, lalu MU-nya itu sebesar 6. Di sini ada rumusnya loh. Rumus MU-nya itu adalah delta TU per delta Q. Itu rumusnya ya. Nah, berarti kan di sini kan kita pengen cari nih MU kedua. Kenapa MU 2? Karena kita pengen nyari MU yang di baris kedua. Gitu ya. MU 2 berarti delta TU. Itu maksudnya apa sih? TU2 min TU1. Lalu kalau delta Q, yaitu adalah Q2 min Q1. Nah, berarti TU2-nya itu 6, TU1-nya itu 0. 6 dikurang 0 per delta Q-nya berarti Q2 min Q1, Q2-nya 1 min Q1-nya 0. Berarti 6 per 1, 6 per 1 sama dengan 6. Nah, itu rumus mencari MU dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ingin mencari MU3, berarti yang 11 dikurangin 6. Delta TU-nya 11 dikurang 6. 5 per delta Q-nya. Berarti 2 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1. 5 dibagi 1, 5. Itu untuk MU3-nya dan seterusnya untuk mencari MU4 sampai 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nilai MU-nya itu semakin berkurang. Yang tadinya itu pertambahannya 6, lalu pertambahannya jadi 5, 4, 3, 2, 1, sampai pertambahannya itu 0. Nah, itu terjadinya LDMU atau Law Diminishing Marginal Utility. Kenapa terjadinya LDMU? Bayangin aja, teman-teman kalau makan 1 porsi bakso itu pasti merasa lebih enak. Dibandingkan teman-teman makan 7 porsi bakso, pasti bakal kekenyangan. Nah,
Itu yang dimaksud dengan LDMU. Kepuasan yang diterima oleh konsumen akan semakin berkurang ketika konsumen itu terus menambah barang atau jasanya. Nanti dibuktikan dalam kurvanya ya teman-teman. Oke, untuk lebih mempermudah pemahaman konsep TU dan MU, saya buatin kurvanya ya teman-teman. Nah, jadi kurvanya ini menggambarkan tabel dari bakso yang saya tadi jelasin. Nah, di sini saya tulis 6, 11, 15, 18, 20, 21. Nah, ini kan merupakan TU yang didapat ketika konsumen itu mengkonsumsi setiap porsi baksonya. Oke, di sini saya bikin titik-titiknya ya. Kalau udah, ini saya buat lengkungannya. Jadi, kurva itu melengkung dari titik 0, saya tarik sampai ke titik 21. Nah, itu yang melengkung itu dinamakan kurva TU. Lalu, untuk yang selanjutnya, kalau di sini saya tambahin lagi deh, MU sama dengan 0. Nanti saya jelasin deh MU sama dengan 0 itu maksudnya apa. Terus nih, di sini saya tulis bakso. Nah, terus selanjutnya itu saya bikin kurva yang garisnya menurun. Nah, yang garisnya menurun itu adalah kurva dari MU. Nah, sekarang saya jelasin kenapa MU itu kurvanya menurun. Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, yang tadi tabel baksonya kan ketika semakin banyak mengkonsumsi bakso, kepuasannya semakin berkurang. Untuk keterangan kurva yang pertama itu TU. Naik ketika MU turun lebih besar dari 0. Sama dengan positif. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pergerakan dari MU-nya yang semakin berkurang itu temponya naik gitu ya. Nah, tapi apa? MU-nya itu berkurang atau turun itu nilainya lebih besar dari 0 dan masih positif. Nah, tapi apa yang terjadi apabila MU-nya semakin menurun sampai MU-nya sama dengan 0? Nah, ketika MU-nya itu sama dengan 0, maka TU-nya itu maksimum berada di titik tertinggi, yaitu di angka 21. Nah, gitu ya. Tapi, apa yang terjadi nih kalau misalnya si konsumen itu terus mengkonsumsi sampai porsi ke-8, 9, atau 10? Maka, secara logika, MU-nya akan semakin turun lagi. Nah, kalau misalnya MU-nya itu semakin turun lagi, bahkan nilai itu bakal negatif, kayak gitu. Maka, MU-nya itu kurang dari 0. Nah, ketika MU-nya kurang dari 0, maka TU-nya akan turun. Gitu ya teman-teman, penjabaran atau keterangan dari bentuk kurva TU dan MU. Nah, berikutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal juga mempunyai beberapa konsep penting teman-teman, yaitu konsep kurva indifferent, marginal rate of substitution, garis anggaran, dan keseimbangan konsumen. Yang pertama, kurva indifferent. Kurva indifferent adalah garis yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberi tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Contohnya, kombinasi barang X dan Y. Titik A, 2 makanan dan 4 minuman. Titik B, 3 makanan dan 2 minuman. Keduanya memberi kepuasan yang sama bagi konsumen, terletak pada kurva indifferent yang sama. Terus, konsep yang berikutnya ada marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution adalah tingkat pertukaran antara dua barang yang masih memberi kepuasan sama bagi konsumennya. Rumusnya, MRSXY sama dengan min delta Y per delta X sama dengan MUX per MUY. Contohnya,
Jika konsumen mau mengorbankan 2 minuman untuk menambah 1 makanan agar tetap puas, maka MRSXY sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Artinya, konsumen rela menukar 2 minuman untuk 1 makanan. Yang ketiga, garis anggaran. Garis anggaran adalah menunjukkan berbagai kombinasi 2 barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu dan harga yang berlaku. Contohnya, pendapatannya 100.000, harga roti 10.000, harga susu 20.000. Jika semua uang dibelikan roti, mendapatkan 10 roti. Dan jika semua uang dibelikan susu, mendapatkan 5 susu. Maka garis anggarannya menghubungkan titik 10,0 dan 0,5. Dan yang terakhir, keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah kondisi saat kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran, yaitu konsumen mendapatkan kepuasan maksimum.